Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11B kelas B, mata kuliah Perlindungan dan Kesehatan Hutan, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas Case-Based Project, Gangguan Abiotik Antroposentrik, berdasarkan jurnal yang berjudul Pengaruh Antropogenik Terhadap Keanekaragaman Spesies Tumbuhan Berkayu di Taman Wisata Alam Camplong Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dara Medina Dinasti Gunawan, dengan NIM 245406663 KT 10775 sebagai ketua kelompok dan teman saya. Perkenalkan nama saya Abim Hidayatullah Putra Mardantyo dengan NIM 245455644 KT 10918. Perkenalkan, nama saya Ajrina Salsabil Azahra dengan NIM 245397777 KT 10755. Perkenalkan, saya Alatur Taura Aswandi dengan NIM 245344079 KT 10625. Perkenalkan nama saya Alverstian Rasya Alwibawa dengan NIM 245344439 KT 10641. Perkenalkan, nama saya Aryo Bimo Nugroho dengan NIM 24538 504 KT 10721. Perkenalkan, nama saya Pintar Maulana Wijaya dengan NIM 2453887. Perkenalkan, nama saya Chelsea Hafsadia dengan NIM 245394111 KT 10743. Perkenalkan, nama saya Ditya Afif Hanafi, NIM 245433355 KT 10837. Baik, kita mulai saja. Dimulai dari Abim, silahkan. Kawasan Taman Wisata Alam atau TWA Cemplong terletak di Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Taman wisata alam ini menyediakan berbagai macam jasa lingkungan, namun keberadaan taman wisata alam tersebut tidak luput dari gangguan antropogenik. Dalam pembahasan kali ini akan dijelaskan bagaimana aktivitas antropogenik mempengaruhi keanekaragaman hayati pada taman wisata alam tersebut. Pengambilan data pada penelitian tersebut dilakukan dengan cara membuat sebuah plot dengan ukuran 10 kali 10, kemudian dihitung bekas tebangan, dan kotoran hewan pada setiap plotnya. Baik, selanjutnya aktivitas-aktivitas antropogenik yang terjadi di Taman Wisata Alam Camplong. Yang pertama yaitu penebangan pohon. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal yang memanfaatkan kayu untuk kebutuhan sehari-hari, serta kemungkinan adanya pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas penebangan ilegal untuk kepentingan komersial. Aktivitas selanjutnya yaitu pengambilan kayu bakar. Masyarakat sekitar seringkali memanfaatkan kayu bakar dari kawasan ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama karena keterbatasan akses energi alternatif seperti gas atau listrik di beberapa wilayah. Namun, pengambilan kayu bakar di kawasan konservasi seperti Taman Wisata Alam Camplong menimbulkan beberapa dampak negatif dan tantangan bagi keberlanjutan lingkungan. Aktivitas selanjutnya yaitu pengambilan tumbuhan dan obat-obatan. Masyarakat lokal seringkali memanfaatkan tumbuhan dari hutan untuk keperluan pengobatan tradisional. Tumbuhan di Taman Wisata Alam Camplong sendiri mengandung berbagai jenis tanaman yang berkhasiat secara tradisional untuk digunakan sebagai obat. Namun, jika pengambilan tumbuhan obat dilakukan tanpa aturan, ada beberapa dampaknya loh, dan juga tantangan yang timbul seperti meningkatnya resiko kepunahan pada beberapa spesies tumbuhan tertentu. Gangguan lainnya yaitu kegiatan hewan peliharaan masyarakat. Pengembalaan berlebih dapat mengurangi populasi tumbuhan tertentu dan menyebabkan berkurang habitat alami bagi satwa liar yang bergantung pada tanaman untuk makanan dan perlindungan. Keberadaan ternak dalam jumlah besar di kawasan ini dapat mengurangi daya tarik wisata alam di Taman Wisata Alam Semplong. Selanjutnya,
ada interaksi. Meskipun terjadi aktivitas-aktivitas antropogenik di kawasan Taman Wisata Alam Camplong, namun berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian tersebut, menunjukkan bahwa keadaan atau tingkat keanekaragaman hayati di Taman Wisata Camplong berkisar dari sedang hingga baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa gangguan manusia terhadap hutan tidak semata membunuh pohon, tetapi juga menciptakan kondisi untuk pembentukan kohor pohon baru dan menciptakan habitat mikro bagi spesies tumbuhan dan hewan baru, sehingga meningkatkan keanekaragaman spesies daripada tegakan yang tidak terganggu. Lalu selanjutnya ada strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari aktivitas antropogenik di kawasan Taman Wisata Camplong. Itu ada tiga. Yang pertama, menetapkan aturan pengambilan sumber daya alam yang mencakup mengatur jumlah jenis dan cara pengambilan tumbuhan obat-obatan dan kayu bakar. Yang kedua, melakukan pengawasan secara rutin yang melibatkan petugas dan masyarakat sekitar guna memantau kegiatan ilegal yang terjadi di Taman Wisata Camplong. Dan yang terakhir adalah pengelolaan ternak dengan sistem terpadu dengan cara menyediakan area khusus dan pakan ternak sehingga masyarakat tidak perlu melakukan penggembalaan ternak di kawasan hutan. Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian di TWA Camplong, dapat disimpulkan bahwa jumlah tumpul atau stumps dan kotoran hewan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keanekaragaman spesies tumbuhan berkayu di TWA Camplong. Hasil analisis dan pembahasan mengisyaratkan suatu persentase yang sangat besar terhadap sebab-sebab lain untuk menerangkan pola keanekaragaman tumbuhan berkayu di TWA Camplong. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11B kelas B tentang gangguan antiabiotik antroposentik berdasarkan jurnal tersebut. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.